Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam majlisul ilm, majlis membaca al-ahadits al-arba'ina an-nawawiyah, yang mana dalam pelajaran yang telah lalu kita telah mengutarakan hadis yang kedua, dan kita katakan bahawa al-arba'in nawawiyah ini kalau kita di Asia dianggap sama dengan surah-surah lazim atau ayat-ayat lazim. Jadi bagi orang yang nak mengetahui Islam secara global, semestinya menghafal hadis ini. Dia hanya 42 hadis. Saya rasa kalau nak menghafal sebulan itu masalah biasa saja. Ada orang hafal sehari. Kalau niat baik, ikhlas, tulus kepada Allah, boleh hafal, InsyaAllah. Orang dulu hafal Al-Quran yang biasanya 1 bulan saja, satu juz 1 hari. Abdullah bin Mubarak menghafal 7 hari, itu kerana Allah berikan cahaya dan yang lainnya. Tapi orang-orang dulu salafus saleh banyak. Tetapi secara ilmu pendidikan, kalau di pondok-pondok orang menghafal 2 tahun. Tapi katanya Syekh Al-Alim Abdul Fattah Abu Budda, orang-orang dulu menghafal biasa saja itu sebulan. Itu biasa. Karena memang difokuskan untuk menghafal Quran. Tapi kita tengah ada kesibukan, maka bolehlah kita hafal 2 tahun. Tapi kalau memang sibuk sangat, 1 ayat 1 hari sudah cukup. Kalau kita disiplin, kita akan hafal. Itu Al-Quran yang banyak ayatnya. Ini Arba'in Nawawi, 40 hadis saja. 42 hadis yang mana kita sudah tekankan kalau orang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan masalah agama untuk khidmat kita punya masyarakat, maka akan dibangkitkan bersama dengan orang alim, ulama di hari kiamat. Maksudnya selamatlah tu kesimpulan dia. Kita sudah sampai kepada masalah Arkanul Islam. Sudah selesai jelaskan Arkanul Islam. Kemudian kita akan masuk Arkanul Iman. Arkanul Islam kita sudah jelaskan ada 5, sebagaimana yang tertera di dalam hadis Jibril ini, hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawi. Kemudian menjelaskan tentang rukun-rukun keimanan, ada 6. Sebagaimana Jibril datang menanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat keimanan, fa akhbirni 'anil iman. Setelah disampaikan tentang al-Islam, ditanya pula Rasulullah SAW tentang realiti keimanan, untuk mengajar umat Rasulullah SAW. Fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi. Adanya engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan kita mengkaji, mempelajari dengan tepat tentang nama-nama Allah yang cantik. Itulah kita di dalam tarekat kita di Brunei ini, atau sistem kita, artinya nak mengenal Allah. Biasanya kalau kita khatmul Quran, kita mesti membaca Asma'illahil Husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus, sampai terakhir tu. Bahkan dinyanyikan, cukup cantik tu. Dan mudah untuk diajarkan untuk anak-anak. Sampai dikatakan dalam hadis tu, man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya dan menyampaikannya, maka ditanggung masuk syurga.
Sebab itu yang pengertian ahsa artinya menghafal, memahami, mengamalkan dan menyampaikan. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini wajib bagi kita. Terutama orang yang sudah balik. Wajib, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu al-ilahi, adalah mengetahui dia punya siapa yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui, untuk mengetahui Allah mesti kembali kita ini mempelajari tentang Asma'illahil Husna, nama-nama Allah yang cantik. Dan kita mesti mengamatinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk mengamalkannya dalam alam yang nyata, kita dituntut untuk menyayangi sesama kita, menyayangi manusia secara keseluruhan, selama mereka tidak melanggar peraturan Islam. Melanggar pun peraturan Islam, kalau kita berikan bimbingan, itu yang lebih sayang lagi. Jadi kita dituntut untuk menyayangi manusia secara keseluruhan. Makanya diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagaimana kita nak memperkenalkan Allah kepada orang, terutama yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Agama yang bukan orang-orang yang beragama bukan agama Islam. Kita dituntut mengikut apa yang kita pelajari kepada mereka. Wajib menyampaikan ad-da'wah Islamiyah. So dikatakan bahwa kita tidak akan dikatakan umat Islam yang realiti, yang baik, kecuali menyampaikan amanatud dakwah. Dan amanatud dakwah ini bukan saja terfokus kepada orang yang belajar agama, yang belajar di Azhar, Madinah, belajar di Unisata. Semua orang yang mengetahui. Tentunya mereka-mereka ini yang belajar agama dari sekolah Arab memang wajib. Tapi Islam tak mengenal demikian. Siapa saja yang mengetahui wajib menyampaikan dakwah Islamnya untuk memperolehi tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya al-khairiyah, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang sungguh-sungguh dikeluarkan dan diperuntukkan untuk manusia. Kita semua ini diperuntukkan untuk manusia, semua manusia. Karena Islam ini bukan untuk orang Islam saja, untuk semua alam semesta Islam ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak kepada segala bentuk kebaikan. Ma'ruf, al-ma'ruf, segala bentuk kebaikan, apa saja. Nah, terutama nak membawa orang kepada kebahagiaan yang mutlak di akhirat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada sebarang kemungkaran. Makanya itu wajib di dalam Islam kita mencegah orang daripada kemungkaran supaya mendapat keimanan yang tertinggi. Sebelumnya itu dikatakan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, satu saja tadi yang kita sebutkan, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita akan terdorong dari dalam untuk memperbaiki diri kita dulu dan memperbaiki orang lain. Sebab di dalam Islam datang untuk memerangi sifat egois. Tidak ada namanya saya saja nak selamat, cukup bagi saya. Tak. Islam tidak cukup kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita. Kita dituntut untuk menyampaikan amanah, tetapi tidak dituntut untuk menghasilkan, mendapatkan hasil yang nyata. Kita disuruh saja menyampaikan secara dengan baik. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah banyak orang yang artinya di dalam perjalanannya menyampaikan amanah dakwah ini, dia selalu bersungguh. Kami sudah banyak menyampaikan, tapi tak mau dengar. Itu bukan permasalahan kita dalam Islam. Islam hanya dituntut menyampaikan saja dengan sistem yang baik. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak nas. Jadi coba tengok, kita hanya mengenal nama Allah Subhanahu wa taala satu saja, kita boleh bertindak dengan baik, positif. Bagaimana kalau kita mengetahui sampai terakhir? Allah yang maha sabar. Kita dituntut untuk bersabar, terutama dalam menghadapi diri kita ini, menghadapi kita punya keluarga, menghadapi istri kita bukan mudah. Kalau tak sabar bagaimana kira-kira?
menghadapi anak kita bagaimana kira-kira tidak ada sifat sabar? Yang mana sifat sabar ini dianggap sebagai asal usul agama. Jadi kita ada dua dalam berinteraksi dengan Allah, sifat sabar dan sifat bersyukur. Sifat sabar ini sendiri nama Allah, daripada nama Allah yang cantik, yang diajarkan kita melalui hadis yang masyhur, yaitu menerangkan kepada kita bahwa Allah mempunyai nama yang cantik 99. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, menyampaikannya, maka ditangkap masuk surga. Setelah itu ada faktor kesyukuran. Allah juga dikatakan asy-syakur, Abdus Syakur. Kan? Kalau orang berbuat baik, maka mesti kita berikan imbuhan yang selayaknya. Jadi sistem memberikan imbuhan ini daripada Islam. Dikatakan man asda ilaika ma'rufan fakafi'hu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka balas. Setimpal dengannya atau lebih dari itu. Atau lebih dari itu. Dikatakan barang siapa yang berbuat baik, maka baik bagi dia. Jadi kita hanya mengetahui beberapa nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berbuat positif. Kita akan membangun negara, bangun diri kita dulu, membangun masyarakat dan membangun negara. Mengetahui bahwa Allah Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Asy-Syakur dan yang lainnya. Dikatakan dengan adanya kita nak mengenal nama-nama Allah yang cantik ini, pada realitinya kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Karena Allah ini mempunyai nama yang memang mempunyai realiti. Bukan macam kita ni. Kadang-kadang orang tu, siapa nama dia? Adalah orang putih, ya kan? Katakan kalau di tempat saya itu namanya, siapa nama dia? Namanya putih, orangnya putih, Haji Putih. Tapi setelah tengok, orangnya tak putih pun. Tapi Allah, nama yang ada sama Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia cantik, memang Allah cantik. Dan orang yang akan melihat Allah nanti di syurga adalah menjadi tambah cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Mencintai kecantikan. Cantik, namanya cantik, tindakannya cantik. Tempat yang kita dijanjikan cantik, semua cantik. Coba tengok. Orang yang berbuat baik baru sekali masuk syurga 70 bidadari yang cantik. Allahu Akbar. Istrinya akan dimodify lebih cantik dari bidadari. Allah. Dalam Al-Quran tu, dalam Al-Quran. Jadi mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita mengenal sifatnya. Sifatnya adalah mengikut nama dia. Nama dianya, sifat dia adalah mengikut realiti nama dia. Tak sama dengan kita ni. Tak sama manusia. Dikatakan dia orangnya, siapa dia? Oh, orangnya orang namanya baik. Padahal tindakannya tak baik. Allah tak demikian. Perbuatannya semuanya dengan penuh hikmah. Perbuatannya semuanya dengan hikmah. Makanya kita kaji apa yang Allah perintahkan, semuanya untuk maslahat manusia. Makanya itu di dalam Islam kalau kita tengok ada namanya Al-Kulliyatul Khams. Ada 5 unsur yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Dan 5 unsur ini Islam datang untuk merealisasikan bagi manusia, supaya manusia hidup dalam senang lenang. Masalah agama, dijaga agama kita, supaya perjalanan kita di dunia ini baik. Baik dengan diri kita, baik dengan manusia, baik dengan alam semesta. Pada akhirnya kita nak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menjaga kita punya jiwa kita, jangan sampai membunuh diri kita, jangan sampai menjejaskan kehidupan kita kepada kehidupan yang negatif. Maka kita dilarang membunuh. Maka diletakkan undang-undang dilarang membunuh. Barang siapa yang membunuh tanpa alasan yang konkret, mesti dibunuh juga. Selama memenuhi syarat, sebab pelaksanaan hudud ini bukan semudah itu. Kemudian dia membunuh, dia punya family memaafkan, boleh saja lepas. Dia bukan langsung melaksanakan hukum hudud Islam. Kalau kita mengambil masa tahun-tahun, ada sampai 30 tahun. Nah, ditangani kesnya. Sebab Rasulullah SAW untuk menjaga jiwa manusia supaya tidak mati, maka dia meletakkan lagi undang-undang.
Letakkan lagi dia punya formula. Dia kata apa? Idra'u al-hududa bisyubahat. Usahakan elakkan pelaksanaan hukum. Hudud maksudnya selama ada syubhat. Kenapa dia membunuh? Kemungkinan dia tak sedar. Kemungkinan jadi dia punya tindakan tersendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui sifat-sifat dia melalui nama dia yang cantik. Tindakan-tindakan Allah yang penuh kebijaksanaan kita tak dari mana? Daripada sifat-sifat Allah Subhanahu